Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KIS 03 akan mempresentasikan tugas akhir presentasi dari kelompok kami terkait dengan topik yaitu antropometri, fatigue and energy consumption, work in front design. Adapun yang kami analisa kelompok kami yaitu analisa konsumsi energi, perancangan produk, dan tata letak ruangan pada aktivitas menyetrika pakaian di dalam ruangan. Sebagai pendahuluan, latar belakangnya sendiri, pertama, menyetrika adalah aktivitas rumah tangga yang sering dilakukan dalam waktu lama dan berulang. Aktivitas ini melibatkan postur berdiri, statik, yang bisa menyebabkan kelelahan otot dan konsumsi energi tinggi. Selanjutnya, ruangan menyetrika umumnya belum dirancang secara ergonomis. Rumusan masalahnya, pertama, menganalisis konsumsi energi melalui detak jantung, merancang produk ergonomis untuk membantu menyetrika, serta mendesain ulang tata letak ruangan menggunakan pendekatan ergonomi. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis konsumsi energi melalui detak jantung, merancang produk ergonomis untuk membantu menyetrika, serta mendesain ulang tata letak ruangan menggunakan pendekatan ergonomi. Selanjutnya akan dijelaskan Saudara Erpian terkait dengan analisa aktivitas. Dari analisis aktivitas basis energi kita ambil dari modul 4. Aktivitas menyetrika ini biasanya dilakukan 20 menit atau lebih. Variabel fisiknya, frekuensi gerakan tangan 25 kali per menit dan juga postur berdiri statik. Detak jantung awal sebelum melakukan aktivitas kisar antara 75 bpm dan saat melakukan aktivitas meningkat menjadi 105 bpm. Estimasi konsumsi energi berkisar 3,5 kalori per menit. Di sini permasalahan yang ditemukan adalah kelelahan punggung dan lengan karena postur membungkuk, tidak adanya alas kaki empuk sehingga menyebabkan kelelahan berdiri, dan juga ruangan sempit, aliran udara minim, dan pencahayaan yang tidak optimal. Dari kegiatan ini kita menggunakan tiga prinsip antropometri. Yang pertama, posisi duduk menentukan tinggi kursi lipat tambahan. Kemudian tinggi siku berdiri menentukan tinggi meja setrika ideal, kira-kira 5 cm di bawah siku. Dan juga jangkauan lengan horizontal maksimal, menentukan letak rak atau gantungan pakaian. Selanjutnya, Mas Andrean silakan. Selanjutnya, inovasi produk. Produk tersebut namanya itu meja setrika ergonomis 2-in-1, meliputi ketinggian sesuai tinggi siku, dilengkapi dengan bantalan juga teman-teman. Ada kursi lipat jika pengguna ingin menyetrika sambil duduk, dan material ringan bisa dilipat. Ada kipas mini juga built-in. Kemudian kita lanjut ke work informant design modul kelima yang diambil dari modul kelima. Kita membahas permasalahan zona perorangan, zona kerja menyetrika terlalu sempit dan panas. Beberapa kita mengasih solusi meliputi perbesar ruangan gerak minimum minimal 1 meter juga dari setiap sisi meja, tambahan ventilasi seperti kipas dan exhaust, pencahayaan LED juga 600 lux dan tambahan alas kaki empuk juga teman-teman. Terima kasih Saudara Andrea. Berikutnya desain 3D tata letak baru. Di sini kelompok kami sudah memvisualisasikan desain tata letak antara yang before dan yang after. Sudah terlihat jelas perbedaannya. Bisa disaksikan di gambar. Next. Berikut ada parameter
detak jantung rata-rata sebelum inovasi itu 105 bpm, setelah inovasi menjadi 88 bpm. Kemudian untuk parameter waktu menyetrika sebelum inovasi kurang lebih 30 menit dan setelah inovasi kurang lebih 22 menit. Untuk parameter selanjutnya itu tingkat kelelahan skala 1 sampai 10, sebelum inovasi 7, setelah inovasi tidak ada. Next. Kemudian selanjutnya yaitu efisiensi aktivitas. Gerakan menyetrika lebih stabil dan konsisten karena adanya bantal tangan. Kemudian produk ergonomis dan kursi lipat mengurangi waktu istirahat di tengah aktivitas. Selanjutnya, meja dengan tinggi yang bisa disesuaikan mempercepat proses menyetrika tanpa postur membungkuk. Evaluasi lingkungan sebelum dan sesudah aspek ruangan. Di sini kita bisa melihat perbandingan kondisi ruangan sebelum dan sudah dilakukan perbaikan. Sebelumnya, sirkulasi udara kurang baik dan terasa panas, sehingga kini kita tambahkan exhaust fan dan kipas untuk memperbaikinya. Pencahayaan yang tadinya redup diganti dengan pencahayaan 600 lux menggunakan lampu LED putih agar lebih terang dan tidak melelahkan mata. Lalu zona gerak yang awalnya sempit sekarang diatur ulang supaya lebih lega dan bebas bergerak. Serta sebelumnya tidak ada alas kaki, kini ditambahkan alas empuk untuk mengurangi tekanan pada saat kaki berdiri lama. Lalu selanjutnya kesesuaian antropometri. Penyesuaian juga dilakukan berdasarkan prinsip antropometri agar aktivitas menyetrika menjadi lebih ergonomis. Tinggi meja diatur sekitar plus minus 5 cm di bawah siku untuk mengurangi kebiasaan membungkuk. Kursi disesuaikan dengan tinggi polytail agar nyaman saat duduk. Selain itu, rak baju ditempatkan dalam jangkauan maksimal lengan sehingga mudah dijangkau tanpa perlu menjijit atau membungkuk berlebihan. Kesimpulannya, aktivitas menyetrika berpotensi menyebabkan kelelahan fisik. Namun, dengan penggunaan produk yang ergonomis dan perancangan ulang lingkungan kerja, kita bisa secara signifikan mengurangi beban kerja fisik. Prinsip antropometri dan perancangan ruang kerja yang tepat sangat penting dalam menciptakan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai evaluasi aktivitas menyetrika dari segi konsumsi energi, kelelahan, dan desain ulang ruang kerja. Semoga perancangan yang kami telah lakukan bisa menjadi gambaran pentingnya ergonomi dan antropometri dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Sekian, terima kasih.